bacaan di satu qiraah pakai alif wa adna. Dalam satu qiraah tidak pakai alif wa adna. Ya. Wa adna. Bedanya apa? Kalau pakai alif, ya, maka fa'ilnya dua orang antara Nabi Musa dengan Allah. Jadi saling berjanji. Nabi Musa minta diberi kitab kepada Allah, Allah pun berjanji akan memberi kitab kepada Nabi Musa. Tapi kalau tidak pakai alif, hanya Allah lah yang berjanji. Allah memang berjanji kepada Nabi Musa akan memberikan kitab. Nah, kemudian Nabi Musa berpuasa, ya, berpuasa selama 40 hari. Maka di sini arba'ina lailatan, 40 malam. Nah, ditafsirkan dalam ayat yang lain, ya, dalam surat Al-A'raf juga, bahwa 40 malam itu adalah puasa. 30 hari di bulan Zulqa'dah, 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi puasanya Nabi Musa itu 40 hari. Ya. Maka di sini arba'ina lailatan itu 40 hari. Ini belum berangkat ke Bukit Tursina. Ya. Kemudian Nabi Musa berangkat ke Bukit Tursina. Ya. Di sini ditafsirkan nu'ti inda inqidai at-taurah lita'malu biha. Kemudian Allah memberi Nabi Musa kitab Taurat setelah menyelesaikan puasa 40 hari. Nah, secara singkat, ya, terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Allah nanti itu di dalam kisah yang lain. Ya, di sini dalam surat Al-Baqarah ini ceritanya memang agak singkat-singkat, ya. Nanti di ayat di surat yang lain ada kisah yang lebih jelas. Tsumma takhottumul ijla. Ya, ini dipotong ceritanya. Sekembalinya Nabi Musa menerima kitab Taurat, ya, kembali ke Bani Israel. Yang sebenarnya Nabi Musa itu berjanji hanya meninggalkan mereka sebulan. Ternyata lewat, ya, 40 hari jadinya. Ya, dan waktu itu sebelum berangkat sudah dititipkan kepada saudaranya bernama Harun. Harun di dalam surat Al-A'raf juga ada wa qala Musa li akhi Harun ukhlifni fi qaumi wa aslini wa la tattabi'is sabilal mufsidin. Harun, saya titipkan di Bani Israel, ya, kamu jangan ikuti omongan orang-orang yang berbuat kerusakan, harus tegas. Nah, ini Nabi Harun ini memang orangnya lebih lembut dari Nabi Musa, ya, orangnya itu kurang tegas sehingga menghadapi puluhan ribu Bani Israel kewalahan. Ya, Bani Israel memang wataknya pembangkang, ya, pembangkang, sehingga Nabi Harun tidak bisa mengontrol Bani Israel. Nah, ketika Nabi Musa pergi untuk menerima kitab Taurat, ya, ada kejadian. Nah, orang yang tadi melihat percakapan Nabi Musa dengan malaikat Jibril, ya, untuk memukulkan tongkat ke lautan, ini namanya Samiri. Nah, ketika Nabi Musa pergi dan perginya itu melewati 1 bulan, Samiri mulai memprovokasi Bani Israel. Ya. Nabi Musa kayaknya nggak kembali lagi. Nabi Musa sudah lupa dengan kalian. Ya. Nabi Musa sudah lupa kalian. Sudahlah. Ya. Kalian nggak usah lagi beriman kepada Nabi Musa. Dan Bani Israel berhasil dibujuk, ya, dibujuk. Kemudian Samiri memerintahkan supaya mereka mengumpulkan semua perhiasan dan harta-harta yang sempat mereka bawa dari peninggalan tentaranya Fir'aun. Nah, jadi sebagai Bani Israel ada yang membawa harta-harta dari Mesir, ya, berupa emas, perhiasan. Kemudian si Samir ini bilang, kalian itu nggak berhak memakai atau menggunakan harta itu, ya. Nah, itu hartanya orang zalim, haram itu kalian pakai. Sudah kumpulkan semua, nurut di Bani Israel. Dikumpulkan, ya, kemudian sama Samiri dilebur lagi
dibakar itu perhiasannya dibentuk patung anak sapi. Ya, ijl namanya dalam Al-Quran. Tsumma takhudtumul ijla, kemudian kalian menjadikan patung anak sapi alladzi saghahu lakum as-Samiri ilahan, yang dibentuk oleh Samiri menjadi sesembahan. Nah, ketika Samiri membuat patung anak sapi, ini asal mula nanti kenapa surat ini disebut Al-Baqarah, ya, karena ada kaitannya dengan anak sapi yang disembah oleh Bani Israil. Ketika dia membuat patung anak sapi itu dicampur dengan tanah bekas injakan kudanya malaikat Jibril sama si Samiri itu, sehingga ya bukan hidup, tetap dia benda keras, tetapi saking hebatnya Samiri membuat patung ini, dibuatlah lubang-lubang. Ya, mungkin di sapinya itu ada lubang hidungnya, lubang matanya, sehingga kalau ada angin berhembus, ini patung ini bisa mengeluarkan suara-suara sapi. Ini bukan ada baterainya, zaman sekarang ada baterainya kali ya. Bukan, ini keahlian memang si Samir ini pinter bikin patung. Nah, sehingga ada angin, kalau angin lewat berhembus, dan kemudian mengeluarkan suara seperti sapi. Dan ini juga efek daripada tanah bekas injakan kaki kudanya Jibril. Memang seperti itu. Karena ini mengandung apa begitu kan, sampai tanah aja langsung tumbuh rumput. Nah, dicampur ketika bikinnya ini. Nah, kemudian Bani Israil kagum, wah inilah yang kita mau ini. Nah, kemarin kan kita ngelewatin kampung, ada orang-orang yang nyembah patung sapi. Nah ini juga patung sapi ini lebih hebat lagi nih, terbuat dari emas, bisa ngeluarin suara lagi. Ya. Nah, Nabi Musa kembali dari Bukit Tursina, ya, mendapati kok ini malah Bani Israil malah menyembah berhala lagi. Marah Nabi Musa, kemudian kitab Tauratnya ini dibuang, ya, saking marahnya itu. Nabi Harun kemudian ditemui, dipegang jenggotnya, ada apa ini? Kamu gimana nih? Gak bisa ngurus Bani Israil, ya? Kenapa? Gak dijaga ini, ya. Kemudian juga akhirnya, ya, di ayat yang ke-52 ini, ya, summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian ayat ke-53 wa id ataina Musa kitab wal furqana lakum tahtadun, sampai ayat yang ke-54 ini masih berkaitan dengan kisah itu, ya, kita singkatkan saja. Wa id qala Musa liqaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikum ijla. Ketika Musa berkata, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim kepada diri kalian, karena sebab kalian menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Ya, jadi Nabi Musa marah. Kemudian dan Bani Israil takut dengan Nabi Musa, takut. Ya, melihat Nabi Musa marah-marah itu, Bani Israil takut. Kenapa? Karena Nabi Musa memang terkenal orang yang kuat. Ketika di Mesir, ya, ada orang Kipti itu berantem sama Bani Israil, cuma dipisahin sama Nabi Musa langsung mati itu orang Kipti, belum dipukul, ya, sehingga ketakutan. Ya. Kemudian Nabi Musa minta petunjuk kepada Allah, ya, dan Nabi Musa kemudian berkata, kalian harus bertobat kepada Allah, ya, karena perbuatan kalian menyekutukan Allah ini, ya, karena berbuat syirik kembali. Sebelum itu, ya, Nabi Musa menemui Samiri, ya, Samiri. Kemudian berkata, ya Samiri, kenapa kamu melakukan ini? Maka apa jawab Samiri? Karena aku melihat apa yang tidak dilihat oleh Bani Israil. Nah, yaitu tadi, saya melihat ada orang yang mendekati kamu terus, memberi perintah untuk memukulkan tongkat ke lautan, dan aku lihat dia naik kuda di bekas tanah pijakan kekudaannya itu tumbuh terus. Apakah Samiri seorang nabi kok bisa melihat tanda Jibril? Tidak. Ya. Dia melihat malaikat Jibril dalam bentuk manusia.
ulama mengatakan bahwa memang di zaman itu ya, malaikat-malaikat itu sering sekali berubah bentuk menjadi manusia. Dan ini tidak menunjukkan bahwa Samiri seorang nabi, bukan. Ya, nanti ada penjelasan dari beberapa ulama bahwa Samiri inilah cikal bakal Dajjal di akhir zaman. Ya, karena setelah Samiri ditemui Nabi Musa, ya, Nabi Musa mengusir Samiri. Ya, nanti ada di Quran surat Al-Maidah, ya, diusir. Udah kamu pergi sana. Nah, pergi. Sebagai hukuman bagi Samiri, ya, setiap ada orang yang mendekati Samiri, ya, maka orang itu langsung sakit demam. Nah, itu ada dalam surat Al-Maidah, ya, dalam lafaz la misas. Ya, la misas itu menyentuh. Misas itu menyentuh. Ada kalau orang tuh dekat-dekat dengan Samiri, ya, orang itu langsung demam. Nah, sehingga nanti Samiri hidupnya menyendiri jauh daripada daripada manusia sampai mengungsi di sebuah pulau. Nah, nanti itulah kenapa Dajjal, ya, sebelum datangnya kiamat ada di sebuah pulau sendirian. Nah, sehingga ada ulama yang menyimpulkan bahwa Samiri ini memang diberi umur panjang sama Allah sampai kiamat, dan dialah Dajjalnya sebenarnya. Ya, dia adalah Dajjalnya. Allah alam. Ya, kemudian Samiri terusir.